Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in bitabi'ut tabi'in bisani ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau kita hobi menanam, jangan lupa siapkan benih. Hari ini kita masuk hari ke-6. Semoga jiwa dan hati kita semakin bersih. Alhamdulillah, amin ya Allah. Sahabat semua, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kabar-kabar dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kelak di akhirat nanti ada lebih dari 5 miliar orang yang memilih untuk tinggal di luar surga alias neraka. Ada beberapa informasi yang masuk. Mas, bagaimana dengan kerabat saya yang non muslim, padahal dia baik sekali. Teman saya yang non muslim padahal baik sekali. Bahkan ada orang tua saya sendiri non muslim tapi baik sekali, apakah juga masuk neraka? Nah, maka sebaik-baik nasihat adalah kalau kaitannya dengan orang tua, yang pertama, jangan turunkan kualitas birrul walidain kita. Tetap kita berbakti kepada orang tua kita. Jadi meskipun kita sudah berbeda konsep tauhidnya, maka birrul walidain tetap jalan. Tetap yang utama, hormat kepada orang tua, jangan diturunkan kualitasnya. Adab sama orang tua, jangan diturunkan kualitasnya. Tapi hal prinsip tauhid, lakum dinukum waliyadin, sudah berjalan di atas rel masing-masing. Yang kedua, tetap doakan saudara-saudara kita termasuk orang tua kita yang belum mau menerima hidayah. Semoga Allah segera bukakan pintu hatinya, sebagaimana Nabi mendoakan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu butuh waktu selama 5 tahun Nabi mendoakan agar sahabat Umar bin Khattab mau menerima Islam. Yang ketiga, teman-teman semua, kenapa sih orang yang baik sekalipun tetapi kalau dia tidak menerima Islam, tetap pilihan ujung akhirnya adalah neraka? Ini seperti ada 2 orang yang belajar di kampus. Yang satu pintar banget, yang satu biasa-biasa saja. Tapi di ujung ternyata yang di wisuda cuma satu. Apa sebab? Ternyata yang satu lupa untuk mendaftar. Sama, surga pun ada daftarnya, ada pintu masuknya, ada kode masuknya. Apa itu? Isyhadu bi anna muslimun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah kembali ingatkan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allah telah utus seorang rasul yang membawa petunjuk dan agama yang benar yang akan dimenangkan terhadap semua agama. Apalagi ditutup dengan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah sempurna agama Islam ini. Allah ridha. Maka cek di peristiwa Haji Wada, bahkan Nabi bersumpah, adakah satu bagian dari kehidupan ini yang belum Islam berikan contohnya, tata caranya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak ada satu jengkal kehidupan ini yang tidak diatur oleh
Islam. Masya Allah. Maka kalimat-kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah kalimat pembuka supaya kita itu gunakan akal kita dengan menyertakan Rabb, Tuhan yang menciptakan kita. Minta bimbingan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga adanya Islam ini menjadi komparasi, eksplorasi, telaah agar apa? Kita benar-benar menerima iman dan Islam ini dengan baik, dengan secara tulus, dengan secara keyakinan yang mendalam bahwa hanya Islamlah yang paling hak untuk kita jadikan landasan. Baik sahabat semua, kali ini kita akan bahas di pertemuan ke-6 ini, insya Allah kita akan bedah bagaimana informasi tentang negeri akhirat itu sedikit telah Allah bocorkan. Kaitannya apa? Kaitannya dengan perbandingan lama waktu. Bagaimana waktu di negeri akhirat, berapa lama sama dengan waktu di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan setidaknya 2 ayat yang secara jelas menyebutkan bahwa 1 hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia kita, di planet bumi ini. Dasarnya apa? Yang pertama, Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47. Yang kedua, surat As-Sajdah surat ke-32. Kalau Al-Hajj tadi 22, As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfin sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita. Sehari sama dengan 1000 tahun. Sehari sama dengan 24 jam. Maka 1 jam sama dengan kurang lebihnya 41 tahun 7 bulan. Maka kalau kita ketemu usia kita maksimal 65 tahun misalnya, kita hanya hidup kurang lebih 1,5 jam menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan waktu ini sangat singkat sekali sahabat semua. Supaya apa? Allah kembali mengingatkan bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya sebentar, hanya sedikit saja waktunya. Maka jika kita tidak bisa mengelola waktu kita, sama dengan kerugian sangat besar untuk kita. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau menasihatkan untuk kita semua, waktu itu ibarat pedang. Jika kita tidak mampu mengelolanya, maka dia yang akan menghunus kita. Sebuah peringatan yang sangat keras untuk kita. Jika kita tidak mampu menyibukkan diri dalam hal kebaikan, maka pasti kita akan tersibukkan dalam kebatilan atau hal yang sia-sia. Allah telah ingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Al-Quran surat Al-Mu'minun, bahwa telah Allah singgung dan Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar jika kamu benar-benar mengetahui. Mari kita hitung, andai kata umur kita 65 tahun, maka kita itu sama dengan usianya cuma 1,5 jam saja. Coba teman-teman kalau masuk ke kafe, nongkrong, ngopi, ngemil, tahu-tahu apa? Waktu berlalu begitu cepat. Sama hanya dengan puasa kita hari ini. Tahu-tahu sudah masuk hari ke-6, kita muhasabah, ternyata capaiannya masih banyak yang belum kita capai. Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Allah kembali mengingatkan kepada kita semua, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya kita itu banyak ruginya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semoga kita mampu mengolah waktu kita agar lebih produktif lagi, tidak banyak yang terbuang sia-sia, masih banyak yang harus kita capai, masih banyak yang belum kita pelajari, masih banyak tugas-tugas. Bahkan kalau dihitung sesungguhnya kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang kita punya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah supaya apa? Kita mampu mengendalikan waktu kita, mengisi waktu kita dengan hari-hari yang penuh dengan produktivitas ibadah apapun jenis ibadahnya. Sekali lagi, Ramadan adalah momentum kita untuk olah waktu sebaik mungkin, amaliyah kita, ibadah kita, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari yang mampu mengelola waktu dengan sebaik mungkin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.